Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tema saat ini adalah beritakan Injil dengan hikmat. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-33. Mungkin kita pernah mendengar istilah dalam bahasa Latin yaitu Homo sapiens, yang artinya manusia adalah makhluk bijaksana. Tapi menurut Thomas Hobbes, seorang ahli filsafat dari Inggris, manusia bukanlah Homo sapiens, tetapi Homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala terhadap sesamanya. Dalam Matius pasal yang ke-10 di sini, Yesus mengutus ke-12 rasul untuk memberitakan kerajaan sorga dan mengibaratkan murid-muridnya sebagai domba di tengah-tengah serigala. Domba adalah binatang yang tidak berbahaya, bahkan dikategorikan sebagai binatang yang lemah. Sedangkan serigala adalah binatang buas yang merupakan ancaman bagi domba. Sifat manusia berdosa di tengah dunia ini memang layaknya seperti serigala yang buas. Tugas utama murid Kristus adalah memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu memberitakan Injil kepada dunia yang penuh dengan ancaman dan resiko dalam melakukan penginjilannya sebagai penginjil. Garis besar firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ini menjelaskan beberapa hal penting untuk kita ketahui. Yang pertama, Yesus memanggil dan mengutus setiap orang percaya untuk memberitakan Injil dan menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Murid Kristus tidak bisa lepas dari tugas memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terhilang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dalam tugas memberitakan Injil selalu ada ancaman dan resiko. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka akan diserahkan kepada majelis agama dan mereka akan disesat di rumah ibadat. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-17. Mereka akan digiring kepada penguasa dan raja-raja. Ayat yang ke-18. Mereka akan dibenci semua orang karena Yesus. Ayat yang ke-22. Mereka akan mengalami penganiayaan pada ayat yang ke-23. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, namun demikian Tuhan berjanji bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-23. Bahkan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bersaksi. Bisa lihat juga pada ayat yang ke-20. Dan ketika kita tidak menyangkal Yesus, maka Dia akan menjadi pembela kita di hadapan manusia dan Bapa di sorga. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-32. Tuhan Yesus juga menasihatkan kita untuk berhikmat dalam menjalankan panggilannya sebagai pemberita Injil. Dalam bacaan ini berkata bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-16. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, cerdik itu berarti cepat mengerti tentang situasi dan pandai mencari pemecahannya. Namun kecerdikan juga terhadap unsur negatif, yaitu licik, mengentungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat dan mungkin dengan cara memanfaatkan orang lain. Cerdik seperti ular di sini bukan berarti cerdik busuk, licik dan banyak cara yang buruk, melainkan pintar dan bijaksana menjaga diri. Sedangkan tulus seperti merpati berarti ikhlas dan setia melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Di dalam ketulusan ada kasih yang membuat kita tidak mudah kecewa ketika ditolak, tidak mudah marah ketika dihina. Jadi walaupun berhadapan dengan risiko terburuk, kita harus berpegang teguh pada iman sekaligus juga berakal budi dan bijaksana. Inilah maksud Yesus mengatakan apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Bisa lihat pada ayat yang ke-23. Jemaat Tuhan dan Bread Life yang setia, panggilannya untuk memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Hendaknya resiko dan ancaman tidak membuat kita takut dan melemahkan semangat dalam memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa.
hikmat-Nya tercurah bagi kita, dan bersama Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.